anaknya itu biasanya tidak sehat ketika terlahir. Ketika yang syahwat hanya salah satu, yang hasrat hanya salah satu. Makanya syariat menjelaskan qaddimu li anfusikum, sebelum berhenti melakukan hubungan intim, sunatnya itu melakukan koordinasi dulu, ciuman dulu, pegang-pegangan dulu, cubit-cubitan dulu, baru nanti bisa hukum harful lakum fa'tu harsakum annasyitum waqaddimu li anfusikum. Itu ayat di surat Al-Baqarah. Wanita-wanita itu, istri-istri itu ibaratkan ladang, ibaratkan sawah. Kita boleh mendatangi sawah itu dari arah mana saja, dengan cara gimana saja, karena tafsirnya annasyitum itu ada yang bermakna kaifa, ada yang bermakna min aina, terserah. Tapi waqaddimu li anfusikum, dahulukan dirimu untuk melakukan jubur rayu, untuk melakukan sholat hajat, sholat sunat. Kalau pengantin baru itu ada istilah sholat lailatul zafaf, ada sholat sunat yang disunatkan untuk kedua mempelai sebelum melakukan hubungan. Manten anyar itu ada sholat sunatnya, namanya sholat sunat lailatul zafaf, sholat sunat malam bulan madu. Itu ada. Kita belajar kitab fikih mazhab Syafi'i mana saja ada keterangan sholat sunat lailatul zafaf. Yusolli sunnatan lailatul zafaf, saya niat melakukan sholat sunat malam bulan madu 2 rakaat. Jadi tidak boleh langsung ke inti. Doa dulu, minta hajat, mintakan hajatnya dulu ke Allah Ta'ala, biar nanti sperma pertama yang masuk ke rahim istri itu akan segera jadi anak. Dan cerita di kitab Fawaidul Mukhtaroh itu ada seorang wanita yang sholihah, dia ahli zikir, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa. Tapi kalau setelah sholat subuh itu masuk waktu duha, dia menunggu suaminya. Dia tanya kepada suami, "Mas, hari ini jenengan ada hajat ya ke saya?" Kalau suaminya bilang ada hajat, dia batalkan puasanya. Kalau suaminya bilang tidak ada hajat, dia lanjutkan puasanya. Saya lanjutkan puasa saya. Iya, terserah lanjutin. Ketika suaminya tidak ada hajat, dia melanjut puasanya, dia melanjutkan wiridannya. Tapi ketika suaminya punya hajat, dia batalkan semuanya itu. Waqala aidan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat bilang Ibnu Hamamah juga meriwayatkan pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyumam ro'atin al-dobat zawjaha, setiap wanita yang membuat marah hati suami, layak balullahu minha sholatan wala siyaman, Allah tidak menerima ibadah sholat sunatnya, Allah tidak menerima ibadah puasa sunatnya atau ibadah sholat fardunya, puasa fardunya, ila tatuba wa tarjiha, kecuali dia mau bertobat dan kembali ke ajaran yang benar. Waqala Abu Darda, tapi bagi kita harus tidak boleh kita hanya fakih, itu harus tasawuf juga. Mentang-mentang kita kaum pria kemudian gampang tidak meridhoi suami, gampang emosi, terus tidak mau memaafkan kesalahan istri suaminya. Dan bagi perempuan juga gitu, tidak boleh egois, gampang memaafkan kesalahan suaminya. Ini berarti keduanya sama-sama rela terjerumus ke dalam jurang api neraka. Jadi sesalah apapun istri, tetap kita berusaha memaafkan kesalahannya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku, jangan kau siksa dia di neraka. Aku ridho, aku ikhlas, aku maafkan semua kesalahan istri saya. Yang perempuan juga gitu. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku maafkan kesalahan suami saya. Biar sama-sama masuk surga. Kalau suami tidak meridhoi istri, berarti suami rela istrinya masuk neraka. Kan kasihan. Ya apa tetap mereka
mereka lah yang melahirkan anak-anak kita. Tanpa ada mereka tidak terlahir anak kita. Semua para nabi, semua para wali Allah itu terlahir dari kaum wanita. Tidak ada ceritanya Yai Hamid kalau tidak ada ibunya. Tidak ada ceritanya si Abdul Qadir Jilani kalau tidak ada ibunya. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW kalau tidak dilahirkan oleh Siti Aminah. Semua nabinya Allah, semua walinya Allah terlahir dari wanita yang solihah. Kayak gitu, tak boleh kita menyepelekan wanita, meskipun wanita itu jarang yang solihah. Jarang, kebanyakan tidak solihah. Tapi biar dia solihah ya kita maafkan kesalahannya. Biasanya sesolihah-solihahnya wanita itu orang bengkok gitu. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kullu ra'atin khuliqat min dila'in lahu iwajun. Nah, tugasnya kaum pria ini faqawimu, meluruskan tulang bengkok itu dengan nasihat, dengan ilmu, dengan doa. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abu Darda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, pernah mendengar Nabi dawuh, ayyuma imra'atin afsad sirra zawjiha, setiap wanita yang mengumbar rahasia suaminya, yang mengumbar aib suaminya, yang mengumbar kejelekan suaminya, yang menceritakan rahasia suaminya kepada wanita-wanita lain atau kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya, illa fatahallahu yaumal qiyamah ala ruusil khalaiq, melainkan kelak dia akan Allah permalukan di hari kiamat di depan para makhluknya Allah. Dosa itu dibuka. Di Al-Quran itu ada ayat, walladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang mengumbar aib kejelekan orang yang beriman, apalagi yang beriman itu suaminya, kelak akan Allah beri dia azab yang pedih, hukuman yang sangat menyakitkan. Hukumannya itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sampai akhirat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ayatnya di Al-Quran. Ini cerita-cerita biasanya obrolan sesama teman sekolahnya atau teman nongkrongnya, ibu-ibu biasanya cerita, teh bojone sampai gede apa tua apa cilik. Itu termasuk sirrul aib. Nah, boleh diceritakan hal yang sepele, memang kenyataan kayak gitu kan. Teh bojoku rada bengkok atau rahasia-rahasia suaminya, suami saya itu ejakulasi dini, keluarnya cepet misal. Itu hal termasuk rahasia. Nah, boleh diceritakan, harus dirahasiakan. Jadi punya masalah apapun dalam rumah tangga itu jangan sampai didengar oleh orang lain, meskipun cerita ke orang tua sendiri, meskipun cerita kepada mertua, jangan sampai. Urusan kita suami istri ya suami istri, jangan sampai orang tua kita tahu masalah itu kita. Kalau sudah mertua itu ikut campur rumah tangganya anak, itu biasanya cepat selesai, cepat suruh cerai, kayak gitu. Rata-rata kan rusaknya rumah tangga gara-gara istrinya gampang cerita ke mertua, atau suaminya dikit-dikit curhat ke ibunya, bojoku wongnya bu males nyambut gawe, akhirnya ibunya mau gaten malah bojo nak pelak ngono. Akhirnya mertuanya kayak gitu, orang tuanya kayak gitu. Kalau sudah orang tua itu tahu rahasia keluarganya anak, itu biasanya cepat selesai. Yang asalnya sepele, urusan kecil jadi besar. Urusan anak, rebutan, itu saling iri-irian tugas. Saya nyuci pakaian kamu, saya nyusukan anak kamu, saya yang mengandung janin anak kamu. Sampai tugasnya enak
Mas. Iki sampean seperti itu ke saya. Kayak jangan sampai pria itu panjang tangan atau memukul, gampang mukul istri. Laki-laki yang gampang mukul istri itu nah mungkin dia dicintai Kanjeng Nabi. Nabi istrinya 11, kalau riwayat 9 tidak pernah Nabi itu memukul istrinya. Tangannya tidak pernah memukul istri. Kalau umatnya gampang mukul ya repot, mau mimpi Nabi itu repot apalagi ketemu. Kita mulai diperbaiki lagi. Yang belum nikah ya dibayangkan besok saya seperti apa. Tinggal doa sekarang. Yang sudah nikah ya banyak doa tiap hari biar anak dan istrinya qurrata a'yun, manusia-manusia yang dapat melegakan hati kita setelah kita memandang kesolehan mereka, ketakwaan mereka, kebaikan mereka. Setiap kita melihat suami lihat istrinya lagi baca Quran atau istrinya lagi baca sholawat, kita wajib bersyukur pada Alhamdulillah ya Allah, kau beri saya rezeki istri yang seperti ini. Seperti itu, ucapan seperti itu, perasaan hati seperti itu pahala dianggap ibadah. Istri pun diganjar ibadah oleh Allah karena sudah membahagiakan hati suami. Jadi katakan ibadah bukan hanya ketika istri bisa membahagiakan hati suami, suami merasa lega dan bersyukur kepada Allah punya istri kayak gitu, itu juga sama-sama dapat pahala. Qurrata a'yun wa fadhuha fid dunya qabla al-akhirah, dan kelak istri yang gampang menceritakan rahasia suaminya itu akan diumbar aibnya oleh Allah, dipermalukan di dunia sebelum dia mati, sebelum dia di akhirat. Cocok dengan ayat Quran tadi, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ayat itu kan turun gara-gara ya faktornya ada istri perempuan-perempuan yang banyak mengumbar aib suami. Yang maksiatnya wanita itu kebanyakan dari lidahnya, dari mulutnya. Kalau maksiatnya laki-laki kebanyakan dari matanya. Oleh karena itu ketika wanita itu sedih, nangis, biasanya mulutnya yang ditutupi. Kalau laki-laki sedih, nangis, biasanya kedua matanya ditutupi. Secara tidak langsung Allah kasih tahu aib kamu, kekurangan kamu banyak dari situ. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha, setiap wanita yang melepas pakaiannya, yang membuka auratnya di selain rumah suami, yang membuka jilbabnya di selain rumah suami, yang membuka auratnya di selain rumah suami, illa malaikat kana wisru jami'il mauta alaiha, si perempuan tersebut mendapatkan dosanya seluruh orang mati di saat teror dunia. Wala yaqbalullahu minha sharfan wala adlan, ibadah fardu dan ibadah sunat yang pernah dia lakukan tidak ada yang diterima 100% oleh Allah. Mengenai auratnya wanita di dalam sholat, ulama fikih mazhab Syafi'i itu sepakat ya selain wajah dan selain kedua telapak tangan. Yang dimaksud kedua telapak tangan ini bisa perutnya telapak tangan, bisa punggungnya telapak tangan. Makanya laki-laki yang mau meminang perempuan itu sunatnya lihat wajah dan lihat kedua telapak tangannya, punggungnya atau perutnya telapak tangan, punggungnya telapak tangan dan perutnya. Biasanya kalau wajah dan kedua telapak tangan ini bagus, putih mulus lesing, itu biasanya mewakili seluruh organ tubuh yang lain. Berarti yang lain termasuk telinga, termasuk rambut, termasuk ya yang lain itu bagus semua. Kenapa syariat menganjurkan hanya wajah dan telapak tangan bagi pria yang mau meminang wanita? Sunatnya dipandang dua anggota ini saja. Satu kok syariatnya Allah, saya sering ditanya gitu sama syariatnya Allah kok menentukan wajah sama telapak tangan. Calon saya ini berjilbab tapi tidak punya telinga.
Biasanya pasti punya telinga, insya Allah telinganya tidak cacat. Ketika wajahnya bagus, kedua telapak tangannya bagus, itu mewakili seluruh organ tubuh yang lain. Wis nurut nang Kanjeng Nabi, nurut ke Allah itu selamat. Tidak usah masuk ke pahanya, betisnya harus terlalu. Jangankan ke paha, betis, tumit saja itu haram dilihat. Jadi saya kalau ngajar perempuan sering ingatkan murid perempuan itu, sikile tutupi, pakai sarung atau suruh pakai kaos kaki. Itu auratnya wanita di dalam sholat itu wajah dan telapak tangan. Selain wajah dan telapak tangan, auratnya wanita di luar sholat itu pendapat yang pertama mazhab Syafi'i mengatakan jami'ul badan, seluruh anggota tubuh. Kebanyakan orang-orang Arab ikut pendapat yang ini. Jadi pakai cadar, pakai seluruh tubuhnya ditutupi. Tapi pendapat yang kedua ini banyak yang diikuti oleh rakyat Indonesia. Sama seperti auratnya sholat. Jadi auratnya wanita di luar sholat sama seperti auratnya wanita di saat sholat. Ini pendapat yang kedua. Jadi mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan auratnya wanita di luar sholat adalah seluruh badannya. Pendapat yang kedua mengatakan auratnya wanita di luar sholat adalah sama seperti auratnya wanita di saat sholat, yaitu selain wajah dan selain kedua telapak tangan. Jadi tidak ada pendapat ulama yang ketiga yang menyatakan dan selain kedua telapak kaki, tidak ada. Makanya kedua telapak kaki termasuk aurat. Jadi pendapat tentang auratnya wanita di luar sholat itu cuma dua di fikih mazhab Syafi'i. Sampai mutolaah kitab apa saja itu cuma dua itu. Tidak ada pendapat yang ketiga yang menyatakan kedua telapak kakinya wanita bukan aurat, itu tidak ada. Semua berpendapat kedua telapak kaki ini aurat. Nanti sampai ningali betis itu atau tumit itu, tungkai itu. Amin seneng delok tungkai wong itu. Putih ini apa mani dhuwur ya. Wis dosa delok tungkai itu. Apalagi ke atasnya. Sama seperti itu. Jelas ya? Itu auratnya wanita di luar sholat. Untuk wajah, ini banyak wanita yang perlu diajarkan namanya. Mazhab Syafi'i berpendapat wajib menutupi dagu, janggut ini. Jadi kalau janggut ini tidak ditutupi, ada wanita sholat pakai mukna tapi dagunya, janggutnya tidak ditutup, sholat tidak sah. Karena apa? Karena yang jelas ada sedikit dari anggota yang termasuk aurat terbuka. Baik wanita itu sedang sholat maupun sedang tawaf. Tawaf itu wajib tutup aurat selain wajah dan selain kedua telapak tangan. Kalau wanita tawaf itu hukumnya kayak wanita sedang sholat, sama wajib tutup auratnya. Itu yang ditutupi adalah anggota selain wajah dan selain kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan berarti ya selain punggungnya tangan, perutnya tangan. Nanti ini dagu wajib ditutup. Kalau dibuka dagu ini kayak orang pakai mukna jilbab biasanya, ini termasuk aurat. Kalau ada wanita sholatnya janggutnya tidak ditutup, sholatnya tidak sah. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki, janggutnya wanita, dagunya wanita bukan termasuk dari aurat. Jadi nek ana wong wedok nek jilbaban janggute nek ditutup, niati ikut mazhab Maliki saja. Mali nak dosa sampai. Hasilnya itu solusinya. Kan umumnya wong wedok di Indonesia ini yang ngakunya mazhab Syafi'i itu ketika pakai jilbab janggute kayak pakai jilbab janggutnya kelihatan. Padahal keterangan aurat itu sama saja. Auratnya wanita yang kalau ikut pendapat yang kedua yang menyatakan auratnya wanita di luar sholat sama seperti auratnya wanita di saat sholat, berarti janggut masuk aurat. Jadi wanita rata-rata ketika sholat saja janggutnya ditutup. Di luar sholat jilbab janggutnya tidak tahu ditutup.
Gimana? Untuk yang sudah terbiasa pakai jilbab, biasa buka janggut, niati ikut madzhab Maliki, malah tidak dosa. Khususnya di luar sholat, khususnya di luar sholat itu solusi dari saya. Maka cari malah tidak dosa gitu saja. Apa daripada sampai tidak ngakunya ikut madzhab Syafi'i tapi sebenarnya prakteknya tidak ikut, kan parah. Ada wanita ngakunya dia cara nutup aurat di luar sholat ikut madzhab Syafi'i yang menyatakan, pendapat yang kedua yang menyatakan auratnya selain wajah dan selain kedua telapak tangan. Kalau memang ngakunya seperti itu, wajib janggut ditutup, sama seperti ketika sholat. Paham ya? Imam Malik guru Imam Syafi'i. Dalam konteks lain boleh kita ikuti. Ini solusi biar kita tidak dosa. Aslinya sih bener mau jilbaban itu pancen ngaku nih madzhab Syafi'i, ya ditutup janggutnya. Kayak pakai mukna di saat sholat. Itu sudah saya pelajari berulang-ulang kitab-kitab pakai madzhab Syafi'i. Akhirnya saya berani menyimpulkan. Ketika tawaf pun kayak gitu, orang tawaf janggutnya wanita itu dibuka, ya tawafnya kalau ikut madzhab Syafi'i ya tidak sah, tapi ikut madzhab Maliki ya sah. Rata-rata orang tawaf di Masjidil Haram itu ikutnya madzhab Maliki, wudunya ikut madzhab Maliki, buka auratnya, nutup auratnya juga ikut madzhab Maliki. Karena madzhab Maliki itu janggut masuk kategori aurat. Wudu biasanya semua laki atau perempuan yang tawaf di Masjidil Haram rata-rata diajari wudu madzhab Maliki. Perbedaannya di mana wudu madzhab Maliki? Perbedaannya cuma ada di dua rukun. Yang pertama, wajibnya mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Cara wudu'e dengan madzhab Syafi'i sama, cara wudu'nya madzhab Maliki dengan madzhab Syafi'i sama, cuma pembedanya di dua hal. Yang pertama yaitu wajib mashu jami'ir ra'si, wajib mengusap seluruh kepala. Jadi ini wudu kalau hanya diusap sebagian tidak sah wudu. Jadi caranya gini, caranya ketika mengusap kepala versi madzhab Maliki ya. Nah, kita letakkan kedua jari telunjuk kita di depan dahi, lalu ibu jari atau jempolan di pelipis, di pilingan, lalu kita jalankan ke belakang sampai leher bagian belakang. Setelah nyampe di belakang, balikkan lagi ke depan. Itu cara yang afdal. Misal gini, tok, dijalankan satu kali ke belakang cukup, dianggap orang yang mengusap seluruh kepala. Setelah tangan terbasahi air baru kita usapkan gitu. Itu pertama. Madzhab Maliki wudunya mewajibkan mengusap seluruh kepala. Madzhab Syafi'i boleh sebagian kepala, tapi yang afdal, yang sunat yaitu diusap semuanya. Sampai nek iso ya sering melok sing semuanya itu. Sampai males buka songkok bisa diusap seluruh songkoknya. Sampai males buka jilbab bisa diusap seluruh jilbabnya tanpa harus melepas. Bahkan seluruhnya diusap. Ya, gitu. Terus pembeda yang kedua, wudu madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i itu ada di ad-dalku. Kalau madzhab Syafi'i ad-dalku hukumnya sunat, kalau madzhab Maliki hukumnya wajib. Ad-dalku itu apa? Menggosok anggota. Wajib ketika wudu versi madzhab Maliki wajib digosok anggotanya. Jadi tidak cukup dibasuh, tidak cukup hanya disiram, harus digosok-gosok gini. Ketika basuh wajah digosok-gosok ini, diusap-usap gini, itu namanya gosok. Basuh tangan sambil digosok-gosok, kepala, kaki juga gitu. Tidak cukup hanya disiram. Sampai kalau besok ditakdir tawaf, ditakdir umrah atau haji ke sana, sampai ikut wudunya niat ikut madzhab Maliki. Cuma pembedanya di dua hal. Apa tujuannya? Karena orang tawaf di sekitar Masjidil Haram tidak disekat antara kaum pria dengan wanita. Kalau wanita Indonesia rata-rata kakinya ditutup pakai kaos kaki.
Tapi wanita-wanita Bangladesh, Pakistan, Riyadh, misalnya Saudi dan sekitarnya, atau Yaman, negara-negara dari India, dari Mesir, Libya, Lebanon, mereka itu tidak ada yang pakai kaos kaki. Ciri khasnya wanita Indonesia kalau tawaf di Masjidil Haram mereka pakai kaos kaki. Sampai kalau ikut wudhu madzhab Syafi'i, keinjak kakinya oleh mereka, sengaja maupun tidak, syahwat maupun tidak, wudhunya tetap batal. Karena madzhab Syafi'i tidak membatasi syahwat apa tidak, sengaja apa tidak. Kalau madzhab Malikiyah, asalkan sampai tidak sengaja menyentuhnya, hanya ketapatan kesentuh, keinjak, tidak batal wudhunya. Kalau madzhab Hambali, asalkan tidak syahwat, tidak batal wudhunya. Kalau madzhab Syafi'i, syahwat maupun tidak, sengaja terjadinya persentuhan kulit itu maupun tidak, tetap batal wudhunya. Ini solusi bagi orang tawaf biasanya di Masjidil Haram itu, khusus tawafnya wudhunya ikut madzhab Maliki, biar tenang ibadah tawafnya. Nah, les ngales, masa ibadah les ngales seperti itu tak pantas. Karena hukumnya tawaf itu kayak hukumnya sholat. Oleh karena itu wajib tutup aurat dan wajib itu punya wudhu. Beda dengan sa'i baina Safa wal Marwah, sunnah tutup aurat dan sunnah punya wudhu. Sunnah hukumnya sa'i. Ibadah terakhir dalam umrah itu sa'i baina Safa wal Marwah. Yang paling terakhir nanti tahallul, mencukur rambut kepala atas guys. Sekarang saya dulu pernah sa'i baina Safa wal Marwah ya. Saya selesai pas tahallul, ada orang Malaysia negur saya, "Mas, dari mana Mas?" "Dari Indonesia Pak." "Anda dari mana?" "Dari Malaysia." "Lain kali kalau tawaf itu Mas, jangan pakai cincin," katanya. "Kenapa Pak?" "Ya tidak sah, ihramnya tidak sah. Wajib dilepas semua cincin, wajib." Kalau Imam Ghazali ya, saya madzhabnya Syafi'i. Imam Ghazali itu cincin itu tidak masalah, ya lubsu khotamin tidak masalah. Tapi kalau gelang tangan, jam tangan, ini pro dan kontra madzhab Syafi'i. Saya sebelum umroh 1 bulan mutolaka belajar bab umroh. Ketika saya disalahkan gitu sama orang Malaysia itu, saya sampaikan, "Mas, saya Imam Ghazali gitu ya. Saya pada waktu itu kan sabuknya pakaian ihram itu saya isi kitab. Jadi kitab-kitab fikih yang bab umroh itu, baik kitab apa itu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan semua ada mungkin kurang lebih 10 kitab. Saya fotokopi, saya perkecil sekian. Setelah itu saya bawa, setiap saya kemana-mana itu saya masukkan ke sabuk. Jadi ketika saya lupa keterangan kitabnya, saya ambil, saya baca. Jadi pada saat ditegur saya kasih tahu, "Ini Pak, oh iya, kitab apa Pak? Ini kitab Ihya Ulumuddin." Banyak aslinya, semua madzhab Syafi'i nyatakan kayak gitu. Takdiratus sadidanya Bibzabisme juga nyatakan gitu. Yang hilang itu jelang tangan, karena termasuk muhid, perkara yang meliputi. Gitu ya. Iya, terima kasih ya. Ini paling hati ya, aku negor wong sing salah. Terus saya mutolak dulu, karena tidak setiap pengurus travel atau yang memberikan manasik umroh, manasik haji itu menyampaikan semua dengan betul. Cara sholatnya pun tidak diajari. Cara sholatnya, cara jamak sholatnya, orang-orang awam, orang-orang kaya itu rata-rata yang awam. Mereka hanya punya uang, daftar umrah, daftar haji, terus tidak mengerti cara yang benar dalam berumrah dan berhaji. Banyak kesasar. Malah buat duit itu atau banyak disedekah nona uang atau daripada dia umrah tidak sah. Melakukan ibadah salah-salah. Banyak seperti wanita-wanita yang habis ihram dari Bir Ali Madinah, setelah nyampe di Mekah mereka tawaf ya, mereka keluar darah haid, itu tetap tawaf, mereka keluar darah haid tetap tawaf.
Setelah itu lanjut ke sa'i. Setelah itu tahan. Sementara tawaf itu harus suci dari atas kecil maupun suci dari atas besar. Makanya awam. Sehingga ini katanya negur, posisinya bukan imam. Nah, ini saya kasih tahu orang-orang yang terdekat saya itu. Terus wudunya tidak diajari madzhab Maliki, tidak diajari. Suami istri bersentuhan kulit katanya Ustaz itu tidak apa-apa. Katanya Ustaz itu tidak apa-apa. Madzhabnya sampai ikut madzhab apa? Wudu, madzhab Syafi'i. Tidak ada madzhab Syafi'i kayak gitu. Saya sudah mengkaji bab wudu itu yang wala-wala kita dari 15 tahun. Tidak ada madzhab Syafi'i yang menyatakan wudunya suami tidak batal menyentuh istri ketika tawaf. Tidak ada. Karena bab tawaf bab wudu itu beda tempat. Ya tawaf head ya, sholat wudu beda apa? Nggak bisa dirangkap jadi satu. Harus saling mendukung. Kalau saya biasanya wanita yang head keluar darah pada saat tawaf itu biasanya saya suruh tunggu. Bu, jangan diteruskan tawafnya. Terus kapan ya tawaf Ustaz? Waktunya terbatas. Gini aja. Ada di madzhab Syafi'i itu pendapat kolakti yang mengatakan masa bersih di sela-sela pendarahan itu bukan haid. Sampai ketika sudah bersih, setelah cek ternyata darahnya mampet sebentar meskipun sehari, segeralah sampai mandi atas besar, suci dari haid, terus segeralah tawaf. Setelah itu kemudian keluar darah lagi nanti setelah tawaf kelar, ya umrahnya teruskan, lanjut ke sa'i baina Shafa wal Marwah. Kalau sudah tawafnya tidak sah, tidak boleh sa'i, wajib urut. Itu saya siasati kayak gitu. Senang rata-rata perempuan pas saya manasik di Tangerang itu, saya sampaikan semua, saya ajari cara jamaah sholat, ya. Saya ajari wudu, tayammum, saya ajari kayak gitu. Bab haid senang. Saya baru kali ini Ustaz, saya umroh itu 10 kali. Saya baru dapat keterangan yang kayak gini dari Ustaz. Rata-rata jelaskan cuma rukun-rukunnya orang umroh doang. Dan dijelaskan kalau pakai jam tangan itu ulama itu ada yang membatalkan, tidak mengesahkan umroh. Ada kejelasan tentang haid. Saya sering Ustaz, ketika saya tawaf saya lanjutkan. Buat dulu umroh tidak sah jelas. Karena apa? Tawafnya tidak sah. Otomatis tidak boleh lanjut ke sa'i, otomatis tidak boleh tahallul. Rata-rata kan ngejar waktu. Orang umroh itu rata-rata 11 hari atau 15 hari ngejar waktu. Kayaknya tidak apa-apa itu pendapat kolakti yang menyatakan masa bersih yang nyela-nyelai di antara pendarahan itu tidak dikatakan haid. Kalau umumnya itu pendapat kol mutamat, kol safi, masa bersih tidak keluar darah maupun yang keluar darah tetap haid hukumnya. Itu kol safi. Tapi dalam keadaan terdesak tak apa-apa, itu pendapat ibu kolaktif. Memang dibutuhkan. Nah, kita lanjut ya. Jelas ya. Masalah urat dagu sama tumit ini. Dagu. Jadi biasanya santri-santri banat itu kalau duduk ada petisi keto ya. Kalau ustadznya gurunya tidak nerangkan, tidak ngajar, tutupin petisi ya. Mereka terbiasa kayak gitu, kadang mendikrak ya. Ustadz wahab waduh bingung wis gelisah. Iya apa orang nggak tahu ya, makanya biar tahu dikasih tahu, harus kita tegur. Suruh pakai kaos kaki aja ngaji ngajar bulan. Nanti nak kerasa mendikrak buka, koris gelisah. Kita lanjut ya. Jadi buka aurat, masalah buka aurat. Rata-rata ya itu jilbab, perintah jilbab itu di Al-Quran ada dasarnya. Ada di 2 ayat
Kerudung yang gimana? Ala juyubihina, yang bisa menutup sebagian dari dada dan leher, bukan hanya kepala dan rambut. Nek jilbabane artis-artis biasanya gulune ketok, rambutnya ketok. Ini setengah-setengah jalankan syariat. Aslinya sih benar itu khumur yang gimana, jilbab yang gimana yang diajarkan oleh syariat. Ala juyubihina, yang bisa menutupi batang leher dan sebagian kecil dari dada, bukan hanya menutupi kepala dan rambut. Di ayat lain dijelaskan, ya ayyuhan nabi qul li azwajinna wa banatinna wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika ayyurafna fala yu'dzain. Al-ayat. Kul, katakanlah Muhammad, di azwajika, terhadap semua istrimu, wa banatika, terhadap semua putrimu. Putri ini kan Nabi itu Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Siti Fatimah Zahra. Itu putri kanjeng Nabi. Kul li azwajika wa banatika, katakan pada semua istrimu, pada semua putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakanlah kepada umatmu yang wanita, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar dia merendahkan jilbab. Jalabib piro-piro jilbab. Jadi perintah berjilbab dan berkerudung itu perintah Al-Qur'an. Sanes dawuhe ulama atau hadis Nabi. Min jalabibihinna. Tujuannya apa pakai jilbab? Diperintahkan oleh Allah, dzalika ayyurafna, agar dia dikenal sebagai wanita yang baik, agar dia dikenal sebagai wanita yang solihah. Fala yu'dzain, kalau dia dikenal sebagai wanita yang baik-baik, bukan wanita yang nakal, dia tidak akan disakiti oleh pria-pria itu. Biasanya wong wedok nang gawe kudu gampang digudhoyo wong lanang. Ini bener Al-Qur'an. Nek sing gawe jilbab sih rada anu paling gede dehem. Sing liwat. Dzalika ayyurafna fala yu'dzain, biar tidak disakiti. Entah di surat apa ini? Surat apa? Tidak. Surat Saba nama surat Al-Ahzab. Ada ayat ini. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika ayyurafna fala yu'dzain, biar tidak disakiti, biar tidak diganggu. Makanya pakai jilbab. Jadi pakai jilbab yang benar ikut mazhab Syafi'i gimana tadi? Ketika dagunya ditutupi, janggutnya ditutupi. Semisal kalau menutupi janggut, biar kita tak dosa, niat ikut mazhab Maliki yang menyatakan janggutnya wanita bukan aurat. Dan solusi rata-rata mulai dari Indonesia itu nggak setengah mazhabnya. Diarani Syafi'i tidak sepenuhnya ikut mazhab Syafi'i, diarani Maliki tidak ada hukumnya mazhab Maliki. Makanya jadi wong wedok soro, karena kewajibannya lebih tertutup dari laki-laki. Kalau ada laki-laki telanjang dada, nah orang sing sama wong lanang, wong wedok nah. Tapi wong wedok jangankan dadanya dibuka, lengan atas, lengan bawah, atau betisnya, atau tumit ini kelasnya Pak tumit itu kayak salah. Itu pasti ngerenyeng gitu. Memang wedok, tidak ada yang syahwat lihat betisnya laki-laki, tidak ada. Makanya saya bilang apa? Penciptaan Allah dalam diri, syahwat dalam diri laki-laki dan syahwat dalam diri wanita itu beda. Ini orang wedok-wedok sih gampang buka aurat, gampang buka betis, gampang buka pahanya atau apa. Mereka karena tidak ngerti. Dia merasa seolah-olah perasaan
laki-laki melihat wanita itu sama seperti mereka lihat laki-laki yang kelihatan betis dan pahanya. Mereka karena tidak diilmui, tidak ngerti. Mereka menilai semua makhluknya Allah manusia itu sama. Paham ya maksud bilang kayak gitu. Lalu penciptaannya Allah dalam diri hasrat dalam diri wanita dan laki-laki beda. Orang laki-laki lihat betis atau tumitnya tidak kira pasti syahwatnya. Tapi kalau wanita lihat betisnya laki-laki, tumitnya laki-laki, tidak kira syahwat. Kelaminnya atau laki-laki ganteng wajahnya atau putih gede baru syahwat. Ini sih ireng-ireng ya. Selain kelaminnya dilihat, tak pernah itu tidak ada yang syahwat. Karena saya itu observasi. Nah, Imam Syafi'i istiqra ya. Kalau Bapak saya observasi, saya punya banyak murid wanita, saya tanya sampai kira-kira sih sahwati dulu orang lanang apa nih? Masing-masing dari 40 wanita lebih saya tak takoni. Rata-rata jawabannya saya ingin tahu ciptaan Allah dalam diri saya dengan diri yang lain, dengan wanita. Ternyata jawabnya itu. Yang ngomong ternyata wajar orang itu sing gampang buka petisi itu karena mereka tidak sadar, dikira bodoh perasaannya. Oleh wong wedok itu ndak ana sing salah dalam bukange wong lanang kadohan masih bukange ketok ndak ana sing hasrat. Kecuali pria itu ganteng terus putih baru. Atau meskipun hitam tapi kelaminnya yang dilihat baru sabar. Nek wong lanang ndak harus ke kelamin. Jadi mau petis itu lho ketok wong wedok petis ketok itu wis seneng. Kalau laki-laki jangankan ke yang tempat-tempat rawan kayak paha sama kelamin atau payudara, lihat lengannya wong wedok putih bulu seneng. Makanya syariat Islam mensunatkan kaum pria yang ingin meminang wanita cukup dilihat wajahnya sampai kedua telapak tangannya, punggung maupun perutnya telapak tangan. Karena dengan melihat itu seneng apa aja sing selain itu. Wah, masih ada rahasia syariat Islam di situ. Banyak kita tidak sadar. Dan dua organ tubuh ini sudah mewakili yang lain. Insya Allah kalau yang kedua telapak tangannya ini bagus, wajahnya bagus, yang lain insya Allah bagus. Pasti punya telinga dia. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Nanti kuping, masa kecimpapan doa. Ya kita lanjut. Yang guyonan ini ono ilmu nih ya. Waqala Abbas bin Abdul Muttalib sambil lihat jahe iki setengah 10. Pas nanti air Mei setengah 10. Waqala Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu iki pamane Kanjeng Nabi. Di antara pamane Kanjeng Nabi itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini adik kandungnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi saudara yang seibu itu cuma Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu saudara seibu dengan Sayyid Abdullah. Kalau Sayyid Abbas ini lain ibu, tapi sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittala'tu 'alan nar wa ra'aitu aktsara ahliya an-nisa. Rasulullah pernah ngendikan, katanya Syekh Abbas bin Abdul Muttalib pamannya. Nabi pernah cerita ke saya pernah diizingi oleh Allah melihat neraka. Lalu aku lihat penghuni neraka terbanyak itu dihuni oleh kaum wanita. Lihat sini pakai jilbab, semuanya di luar sana banyak tidak jilbaban, banyak yang buka paha dan betisnya. Kalau melbu tempat kayak gitu ya, tempat restoran pasti takannya pertama mau ikan apa mas? Ikan paha apa dada? Pasti gitu tanya. Aku mikir, aku sih keras kayak wah aku mikir paha beda dada. Restoran biasanya mau paha
Qul itolak walana faraitu aktsar ahliyan nisa wa ma dzaka illa min kasrati isyanihina li azwajihina. Apa faktor penyebab yang menyebabkan mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita? Penyebabnya adalah karena banyaknya mereka durhaka, mereka maksiat kepada suaminya. Entah maksiatnya karena selingkuh atau maksiatnya karena sering membuat hati suaminya kecewa dan susah, atau sering melawan, atau sering mengkufuri nikmat, mengkufuri rizki, tidak terima dengan rizki apa adanya. Sampai sakpiro melanjani aku kebutuhan di sakpiro mantino, aku dikei duit 10.000 sedino, ya kurang mas. Itu namanya isyanihin di azwajihina. Nah, bilang nih balik muka nanti bucin kayak amin. Jadi di sini lah nerima sih lah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min alamati ridwallahi ta'ala lil mar'ah ayyardu anha zawjuha. Tanda-tanda Allah itu ridho kepada wanita ketika suaminya juga ridho. Ada hadis lagi ridho fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dua hadis ini kita padukan. Hadis yang barusan min alamati ridho anil mar'a ayyardu anha zawjuha. Di antara ridhonya tanda-tanda Allah ridho kepada perempuan ketika suaminya juga ridho. Dari sini dapat kita simpulkan kalau manusia itu sama-sama belum nikahnya, ridhonya ada di tangan orang tuanya. Tapi ketika sudah nikah, untuk kaum pria tetap ridhonya, dia bisa masuk surga kalau bapak ibunya ridho. Kalau wanita, dia bisa masuk surga kalau suaminya ridho, pindah ke suami. Bahkan ketika di Bejuri itu dijelaskan ketika ada wanita dilarang keluar rumah oleh suaminya kerja, terus wanita ini mendengar berita kalau ibunya atau bapaknya sendiri meninggal dunia, meskipun dijemput oleh keluarganya. Kalau dia keluar rumah tanpa seizin suami tetap dosa. Lebih utama mengharapkan ridho suaminya daripada ridho orang tuanya. Kalau wanita beda, ridhonya pindah ke suami. Kalau suaminya nangis ini keluar rumah, suaminya karena masih kerja, meskipun yang meninggal dunia itu orang tuanya sendiri, tetap wajib milih suami. Makanya di sini perlu kami garis bawahi min alamati ridho Allah bisa ridho kepada istri kalau suaminya ridho. Allah bisa ridho kepada anak kalau orang tuanya ridho. Ridhonya kaum laki-laki ada di tangan bapak ibunya, ridhonya kaum perempuan ada di tangan suaminya. Kalau wedok sing iso merangi hawa nafsu ini jadi wali, kayak Robiatul Atawiyah, kayak Sifatul Mahasahra, sing iso merangi sifat wanita. Laki-laki kan diciptakan ada unsur tanah, ada unsur air. Nabi Adam diciptakan dari bumi, dari tanah. Sementara anak cucunya dari air sperma. Dari kaum pria itu semua manusia itu ada jiwa unsur tanahnya, ada jiwa unsur airnya. Tanah itu karakternya Pak, tawadhu, siap diinjak-injak, dibakar pakai api pun bisa. Air itu sifatnya apa? Dingin, adem, sabar. Kalau ada laki-laki pemarah, itu berarti ada jiwa api, yaitu terkuasai oleh hawa nafsu dan setannya. Wanita itu punya jiwa, ada jiwa tulangnya, ada jiwa darahnya, ada jiwa airnya. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkok, yang posisinya di bawah dada kiri dan di atas lambung bagian atas. Nah, itu tulangnya diambil oleh Allah dalam keadaan Nabi Adam itu tidur. Kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, saya Sulaiman Al-Jamal menjelaskan itu. Jadi tulangnya diambil oleh Allah dalam keadaan Nabi Adam tidur. Ketika
Sifatnya tulang itu apa? Gampang rapuh, gampang putus asa, gampang pesimis, lemah, gampang hancur hatinya. Sifatnya darah itu apa? Emosional, pemarah, nyocot, bagus. Tapi ada jiwa airnya perempuan. Karena anak cucu Hawa setelah itu diciptakan dari air sperma. Wong wedok nek duwe jiwa air, ini bisa menyirami darah. Yang asalnya darah itu najis bisa suci. Yang asalnya tulang itu najis bisa suci, disirami oleh cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, cahaya pikirannya, cahaya Al-Qur'annya, cahaya sholawatnya, itu air. Makanya dalam syariat fikih itu ketika ada bayi laki-laki lahir ke dunia, bayi perempuan lahir ke dunia, fikih menghukumi beda. Bayi ketika bayi laki-laki masih belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI, air susu ibu, cara mensucikan najisnya cukup rasul ma. Bayi perempuan meskipun dia belum mengkonsumsi makanan selain ASI ibu, cara mensucikan najisnya kayak orang dewasa, yaitu ghuslul ma. Oke. Apa penyebabnya? Nek sampai dia anak lanang atau dia adik lanang masih bayi itu sampai diuyui pakaiannya, cara mensucikan najisnya ringan syariat Islam, asalkan bayi ini belum mengkonsumsi makanan apapun selain air susu ibu. Cukup rasulullah diciprati air, pakaian sampai sedikit kena najis air kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI ibu, cukup dibasahi air sesuai tempatnya. Sampai yang kena air kencingnya sekian, sampai telesir, diratakan dengan air, diciprati air, ini sudah dianggap suci secara syariat. Itu kalau bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan ya harus digoslu, dibasuh kalau ingin suci. Kenapa? Kok syariat membedakan? Karena bayi laki-laki ini unsurnya suci semua. Tanah itu suci, air itu suci. Kalau bayi perempuan unsurnya ada najisnya, tulang itu najis, darah itu najis. Dari situ rahasianya. Sejarah sama syariat. Kalau baca fikih tidak tahu. Semua kitab Asyatul Baituri dan kitab Asyatul Iyanatul Thalibin atau Asyatul Jamali itu keterangannya kayak gitu. Cara mensucikan najisnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI itu sangat berbeda dengan bayi perempuan yang wajib dibasuh kayak orang dewasa. Ya nih, mungkin ada yang ditanyakan? Nopo awal Imam Maliki tumit gitu termasuk awal. Kisahnya kalau ketentuan itu selain wajah dan tangan, ya tumit itu madzhab apa saja ya Allah. Tumit, tungkah, nah ngerti tumit tungkah, tumit. Yang enak ya menganjurkan itu solusinya. Sampai nggak ada perempuan, solusinya suruh pakai kaos kaki. Makanya orang tua punya anak perempuan, tanggung jawabnya lebih gede daripada anak laki-laki. Karena apa? Wanita itu diperintah lebih tertutup. Suami pun juga punya tanggung jawabnya lebih besar ketika istrinya buka aurat. Terus sing nanggung sing lanang ini enggak diilingno sing wedok. Tugasnya suami yang mengingatkan, menegur. Syariat Islam kayak gini. Misal dia tetap nggak ngelakoni apa yang kita perintahkan, tanggung jawabnya dia sendiri. Sudah selesai. Paham ya? Kayak gini, orang tua sudah memondokkan anak, ngajikan anak, akhirnya tahu banyak hukum. Ketika anaknya salah terus ditegur sama orang tuanya, yang benar gini, tetap aja nggak ngelakoni, dia tanggung jawab dia sendiri, nggak bisa nuntut orang tuanya kelak di akhirat. Karena awal muta'allaqin yaumil qiyamah, awal muta'allaqin birrajul yaumil qiyamah ahlu wa waladu. Pertama kali yang berkaitan dengan kaum pria kelak di hari kiamat, kelak di akhirat itu adalah masalah
ini gara-gara suami saya tidak pernah ngajari ilmu tentang bab haid sehingga saya tidak tahu, tentang bab sholat sehingga saya tidak tahu, bab puasa sehingga saya tidak tahu. Saya tuntut, kalau engkau nyalakan saya tuntut suami saya. Itu. Jadi Allah itu adil aslinya. Kayak kalau baca-baca hadis kayak gini, kayak wanita-wanita punya perasaan diskriminasi kan, merasa tidak diadili, padahal adil. Di situ maksudnya rahasia. Kenapa kok surganya wanita itu pindah ke suami? Karena tanggung jawab penuhnya dia, baik jeleknya dia itu ada di tangan suami. Ketika dia